Manajemen Perkantoran 1 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Cahaya dari 10 MP1 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahira dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Cindy Aureli Maizara dari kelas 10 MP1. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Cinta Danwarta. Saya dari kelas 10 MP1. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Kavit Saragi Wulandari dari kelas 10 MP1. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Devi Siskariani dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Kaistani Masjidika dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, nama saya Delia dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Saya di sini sebagai narasumber. Di sini kami akan mengulas seputar demokrasi. A few moments later. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Nah, di kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan sedikit mengulas tentang politik demokrasi. Soalnya ini juga menjelang pemilu juga, banyak pemilihan-pemilihan lain. Nggak cuman pemilihan presiden, ada mungkin pemilihan kepala desa di beberapa tempat. Nah, yuk ikuti saya cari tahu bagaimana pendapat teman-teman saya mengenai demokrasi di era pelajar. Nah teman-teman nih, kita udah dapet narasumber. Saya sedang bersama narasumber yang paling kece. Dengan Kak siapa ini Kak? Kak Cinta Danwarta. Wih Kak Cinta. Kak Cinta, menurut Kak Cinta gimana sih caranya biar pelajar itu dapat informasi lebih banyak tentang demokrasi? Kalau menurut pandangan saya ya, dengan cara mengikuti akun Instagram mengenai politik-politik dan melihat berita yang terkini di Google. Kan masih banyak berita tentang demokrasi atau apapun itu Kak. Jangan sampai kudet ya Kak ya? Iya, itu harus. Terus melihat siaran di TV ataupun televisi berita Lawyers Club. Iya. Dan lapor Pak itu sangat bagus sekali bagi pelajar-pelajar sekarang mengenai demokrasi. Membantu sekali ya Kak. Iya, Nah, jadi teman-teman nih bisa nanti ikutin apa kata Kak Cinta. Nonton di Lawyers Club, nonton di Lapor Pak, mau tunggu di website ya Kak ya? Iya. Banyak kan ya Kak? Banyak sekali. Thank you ya Kak ya. Iya, Terima kasih. oke. Selamat pagi Kak. Dengan Kak siapa nih kalau boleh tahu? Saya Bunga Ayu. Oke Kak Bunga ya berarti. Kak, menurut Kak Bunga nih, biar teman-teman pelajar lainnya nonton video ini bisa tahu lebih lanjut tentang demokrasi, kira-kira platform atau website apa nih Kak yang cocok buat mereka biar mereka tahu demokrasi gitu loh Kak? Banyak sih Kak yang bisa kita gunakan untuk mengetahui seputar demokrasi. Di antaranya bisa melalui aplikasi Instagram, YouTube, Google, dan beberapa website lainnya, yaitu Wikipedia.com, Liputan 6, CNN, dan beberapa website lainnya. Dia emang udah banyak ya Kak dan cukup memadai. Cocok nih teman-teman nanti yang pengen tahu lebih lanjut tentang demokrasi, dilihat nih di Instagram maupun website yang udah disarankan oleh Kak Bunga. Oke, makasih ya Kak ya. Aku pamit dulu. Terima kasih Kak. Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu nih dengan Kak siapa ya? Kak Cindy. Wah Kak Cindy. Kak Cindy, kan semua tuh pasti ada plus minusnya ya Kak ya. Terus kira-kira nih kalau media sosial yang membuat merusak demokrasi itu apa sih Kak? Kayak barisan sepihak, ruang gemah, melakukan demokrasi secara ilegal, penyebaran berita hoax, sama campur tangan asing. Oh berarti kalau berita hoax memang lagi marak banget ya Kak ya. Makanya harus pinter-pinter, kita harus pandai-pandai ini teman-teman untuk menyaring mana berita yang baik dan mana yang bukan ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Makasih Kak. Halo Kak. Halo. Ketemu Kak Bunga lagi. Kak, mau tanya lagi dong, boleh kan ya? Iya, boleh. Kak, kalau kata Kak Bunga, kan ada kata kebencian sama Iya. hoax ya. Itu kira-kira sama atau beda Kak? Beda. Oh beda, gimana Kak bedanya itu? Ya, kalau
Ujaran kebencian sendiri memiliki arti ungkapan emosi yang sangat kuat dan ketidaksukaan sehingga muncul rasa ingin menjauhinya. Sedangkan kalau hoax itu adalah berita bohong. Nah, contohnya nih, email palsu pemberitahuan wajib pajak, wacana menggantikan sholat Jumat ke Sabtu, surat panggilan kerja palsu Pertamina, dan lainnya. Oh, itu beritanya hoax ya kak yang masa salat Jumat diganti hari Sabtu ya kak? Iya, Oh, padahal jelas-jelas nih teman-teman namanya juga salat Jumat ya masa diganti hari Sabtu. Nah, bijak-bijak ya teman-teman semua. Kalau semisal mau mendapatkan informasi harus digali lebih lanjut lagi ya kak ya. Oke, terima kasih banyak ya kak ya. Maaf mengganggu waktunya terus. Makasih kak. When my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. I'm hiding myself, they don't see this part of me. Permisi kak, aku boleh ikut nimbrung nggak kak? Boleh. Ya aku permisi ya kak, aku karena nih biar apa namanya biar enak. Oke, ini kalau boleh tahu kak siapa ya? Kak Ulan. Oh kak Ulan, kak namanya? Oh kak Tara, baik. Oh, aku mau sedikit tanya-tanya gitu ya kak, cuman kayak ya bincang-bincang biasa gitu kak ya. Boleh kan ya? Boleh banget dong. Siapa yang nggak mau boleh? Aku mau naik dulu nih ke Kak Ulan. Kak Ulan, kayak yang nonton tuh juga percaya, jadi sedikit mengulas tentang demokrasi, terus juga tentang kebencian dan hoax. Kira-kira jadi undang-undang gitu nggak sih kak? Biar pada percaya gitu loh, ada bukti nyatanya. Ada peraturannya itu ada di KUHP pasal 154, pasal 154A, pasal 156, pasal 156A, dan pasal 157. Oh, Ayat itu ya? 1 dan 2. Oh, emang ada berarti di undang-undang itu kalau kebencian dan hoax itu juga jelas ya kak? Sudah ada, dan itu sudah ditegaskan langsung di KUHP-nya. Oh, berarti emang langsung dari negara ya kak ya? Iya. Iya, jadi kayak teman-teman juga harus pandai-pandai lah ya menyaring hoax dan lain sebagainya. Dan kalau bermedia sosial itu harus dijaga sopan santunnya dan Moralnya ya kak ya. benar-benar sudah ditegaskan di KUHP. Terima kasih ya kak. Sekarang kalau kak Tara nih, gimana menurut kakak manfaatan medsos yang baik gitu dibuat demokrasi itu gimana kak? Di dalam media sosial itu ada namanya ya, jadi kita memiliki beberapa poin. Yang pertama itu penggunaan penggunaan komunikasi atau bahasa yang nah, si pembentuk atau penggunaan kita ini harusnya menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Memang harus etika ya kak, etika itu nomor satu ya. Jadi kalau mau apa medsos itu juga perlu ada adab-adabnya ya kak ya. Ada lagi kan? Iya. Kayak bullying gitu ya kak. Iya. Di media sosial itu kadang-kala ada seseorang yang upload itu berupa kecelakaan, kekerasan atau yang lain-lain gitu. Alangkah baiknya kita itu memberikan informasi yang timbang informasi. Jadi biar yang nonton itu juga dapat apa maknanya gitu ya kak, poin pentingnya. Iya, luar biasa sekali kakak-kakak ini udah ngasih tahu kita nih. Ini juga nanti biar teman-teman juga tahu lagi gimana etika ketika bermedsos atau mau menyampaikan demokrasi lebih lanjut dan juga penyaringan berita hoax itu juga penting. Terima kasih banyak ya kak Ulan ya. Makasih kak, makasih kak Tara. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Makasih kak. Don't make me pretend we don't cry. Don't make me cry. Halo kak. Kayaknya aku nggak nganggu kan kak, kakaknya kayaknya lagi asik ngantin gitu ya. Nggak apa ya berarti. Kok gitu gimana sih kak tipsnya biar medsos itu nggak cuma dibuat joget-joget TikTok, dibuat apa ya akun-akun yang nggak penting gitu. Gimana sih kak biar medsos itu kayak biar bisa diaplikasikan gitu loh kak di pendidikan demokrasi kan itu juga tujuannya kembali buat pelajar kan. Gimana tuh kak enaknya? Menurut saya mungkin dengan adanya konten positif mengenai kondisi terkini politik yang berpihak di Indonesia dan dengan adanya website untuk penyaluran argumen pelajar mengenai kondisi Indonesia saat ini. Oh jadi biar pelajar itu bisa berpendapat ya. Iya. Kan itu juga salah satu bentuk dari bentuk kita demokrasi teman-teman, yaitu kita berpendapat lewat mungkin nanti bisa
mungkin deh siapa tahu video ini bisa sampai menyebar ya, jadi bisa nanti diagendakan untuk membuat website biar kita tuh kalau ada unek-unek tentang negara bisa disampaikan ya kak. Iya. Iya, oke. Terima kasih ya kak, maaf ya kalau semisal ganggu waktunya. Oh, enggak kok. Makasih ya kak ya. Iya, sama-sama. Oke. Gimana sih kak? Pemanfaatan media sosial yang sebenarnya itu sangat berpengaruh dengan anak muda zaman sekarang kak. Sosial juga memiliki peranan penting bagi demokrasi. Jadi kita harus pintar-pintar dan bijak menggunakan sosial media tersebut. Seperti apa ya? Tidak terjebak dengan berita-berita yang hoax gitu. Yang bohongan Iya, gitu ya. kita tuh banyak anak-anak yang mengirim tidak jelas hoax yang gak karuan ya kayak. Agar pemanfaatan media sosial menjadi sarana pendidikan yang baik, ya digunakan untuk mencari berita-berita politik ataupun apapun sebagai mana tidak menyalahgunakan sosial media. Iya, biar berguna ya kak. Iya. Biar ya walaupun update lah ya, tapi tetap demokrasi terus tentang Indonesia itu juga harusnya digunakan dengan sebaik mungkin teman-teman. Nih, dicontoh Kak Cinta. Kak Cinta ini wah, luar biasa sekali. Makasih, Saya Kak. semua menjadikan Kak Cinta narasumber terkeren pokoknya Kak. Siap-siap. Terima kasih banyak loh ya Kak. Kita udah 2 kali sama Kak Cinta dan Masya Allah luar biasa Kak jawabannya. Oke, sampai jumpa dan nanti ya Kak. Girls like me pretend that we don't cry. Lost in the city, both eyes I went right through all my options. Can't seem to keep my eyes bulge, I got tissues in my pockets. I'm sensitive, probably wanna duck when I throw a fit. Been through some shit, with my heart on my sleeve, so it's hard to miss. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Dengan Kak siapa ya nih Kak? Oh Kak Cahaya gitu ya? Masih pelajar ya Kak? Iya kak. Oke, berhubung nih Kak Cahaya kan masih pelajar, jadi pas nih kalau saya wawancarai. Menurut Kak Cahaya, gimana sih cara rencana kakak biar kita tuh sebagai pelajar bisa berkontribusi dalam demokrasi di negeri tercinta kita ini Kak? Menurut saya seharusnya pemuda bisa melakukan menyediakan informasi yang akurat dan juga bermanfaat dan juga mendorong dialog beradab serta mendukung pendidikan tentang demokrasi dan partisipasi warga di semua tingkatan. Oh, jadi emang butuh ya kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya dari semua kalangan gitu ya Kak? Iya. Biar pelajar itu juga bisa berdemokrasi dengan bimbingan-bimbingan juga ya Kak? Iya. Makasih ya Kak atas Iya, waktunya. sama-sama. Oke, sampai jumpa di lain hari ya Kak. Iya. Makasih Kak. Hiding us so they don't see this. A few moments later. Girls like me don't Halo teman-teman, alhamdulillah nih kita sudah selesai melakukan wawancara dari beberapa aspek ya teman-teman. Tadi ada demokrasi kita bahas, mengenai hoax kita bahas, mengenai rasa kebencian juga kita bahas. Ada di undang-undang juga. Wah, tadi narasumber yang kita wawancara itu luar biasa sekali semuanya. Undang-undangnya disebutin, pasalnya disebutin, top emang. Jadi semoga dari video ini ya teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi tentang demokrasi. Atau ya Rama yang nonton video ini, yuk sama-sama nanti kita sukseskan dan kita kok demokrasi dengan cara yang baik, dengan etika dan juga sopan santun. Nggak dalam demokrasi aja ya teman-teman, dalam bermedsos itu juga dibutuhkan etika dan juga adab. Nah sekian, saya Kamila Zahira selaku moderator dan juga teman-teman saya seluruhnya dari kelompok 2 Nabasalah pamit undur dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan.